Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan Q&A tentang deep learning. Langsung saja, pertanyaan pertama yaitu, jelaskan ciri utama algoritma machine learning. Menurut Colette atau Francis 2017, ciri utama dari algoritma machine learning dibanding dengan pemrograman klasikal atau pemrograman konvensional adalah kemampuannya untuk membuat komputer pemrogram dirinya sendiri. Lalu, pertanyaan yang kedua itu, apa yang mempengaruhi kinerja model machine learning? Yang mempengaruhi kinerja model machine learning ada beberapa faktor, di antaranya karena pemilihan model yang di-training untuk melakukan pemetaan dari data label, pemilihan nilai hyperparameter atau parameter internal dari algoritma pembelajaran nilai awal parameter, model atau jumlah data training yang digunakan untuk mengapproximasi fungsi target. Lalu pertanyaan yang ketiga itu, apa definisi dari supervised dan unsupervised learning? Yang pertama itu supervised adalah algoritma machine learning menggunakan data terlabel. Contohnya, input di mana outputnya diketahui sebagai contoh sebuah alat memiliki data point yang berlabel F atau violet dan R atau range. Algoritma supervised learning menerima sekumpulan input yang tepat. Lalu itu ada unsupervised adalah kebalikan dari supervised learning. Pada metode machine learning ini, data yang diolah tidak memiliki label dan sistem tidak mengetahui jawaban output yang benar. Lalu pertanyaan yang keempat itu, jelaskan secara singkat mengenai reinforcement learning. Reinforcement learning biasanya digunakan untuk robotik pembuatan game dan navigasi. Dengan metode learning ini, algoritma akan mampu menemukan aksi atau perilaku yang menghasilkan output terbaik dari hasil uji coba berulang kali atau trial and error. Ada 3 komponen utama untuk reinforcement learning, yaitu agen atau pembuatan keputusan, lingkungan apa saja yang berinteraksi dengan agen, dan aksi apa yang agen bisa lakukan. Tujuan utama reinforcement machine learning adalah bagi agen untuk menentukan aksi apa yang memaksimalkan hasil dalam waktu yang ditentukan. Lalu pertanyaan kelima itu, apa definisi dari deep learning? Deep learning adalah salah satu metode implementasi machine learning yang bertujuan meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network atau jaringan nalar buatan. Lalu yang keenam itu ada apa perbedaan machine learning dan deep learning. Di sini ada 4 perbedaan. Yang pertama, simplicity. Data yang digunakan sebagai input proses pembelajaran tidak membutuhkan proses rekayasa fitur sebelumnya. Misalnya, ekstraksi fitur. Hal ini menjadikan proses pembelajaran model deep learning menjadi lebih sederhana dibandingkan proses pembelajaran model machine learning. Dengan kata lain, proses pembelajaran model deep learning bersifat end-to-end. Lalu yang kedua itu scalability, itu proses pembelajaran model deep learning memungkinkan implementasi secara paralel sehingga bisa memanfaatkan kapasitas graphic processing unit atau GPU dan tensor processing unit atau TPU. Selain itu, algoritma pembelajaran yang bersifat interaktif menggunakan sejumlah batch data memungkinkan pembelajaran model menggunakan dataset berbagai volume bahkan di skala besar. Lalu yang ketiga itu ada feasibility atau ada adaptability. Itu proses pembelajaran model deep learning tidak selalu harus dilakukan dari awal. Sebuah model deep learning hasil pembelajaran dapat training kembali menggunakan data training yang baru. Hal ini menjadikan model deep learning sebuah model yang mampu untuk terus-menerus melakukan pembelajaran secara online. Lalu yang keempat itu ada reusability. Sebuah model hasil yang telah di-training menggunakan sebuah dataset berskala besar dapat digunakan untuk melakukan tugas menggunakan dataset berskala kecil. Untuk kemampuan ini disebut transfer learning, menghemat waktu pembelajaran ulang. Lalu pertanyaan yang ketujuh itu, jelaskan tentang konsep single perceptron. Single layer perceptron bisa dibilang merupakan salah satu teknik jaringan saraf hitungan yang paling sederhana. Jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output.
Jaringan ini termasuk supervised learning, artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan di-training dengan sekumpulan contoh-contoh yang diketahui input dan outputnya. Selama proses belajar tersebut, jaringan akan menyesuaikan nilai bobotnya agar menghasilkan output yang diinginkan. Lalu yang ke-8 itu sebutkan tahapan perceptron training role, yaitu ada yang pertama tahapan inisiasi nilai snap weights bisa random ataupun dengan aturan tertentu. Untuk beristik aturan inisiasi ada baiknya baca buku referensi. Lalu yang kedua, lewatkan input pada neuron. Kemudian kita akan mendapatkan nilai output. Kegiatan ini disebut dengan feed forward. Lalu yang ketiga itu nilai output atau actual output tersebut dibandingkan dengan desired output. Apalagi nilai output sesuai dengan desired output. Tidak perlu mengubah apa-apa. Lalu yang keempat, apabila nilai output tidak sesuai dengan desired output, hitung nilai error atau loss. Ketika kemudian lakukan perubahan terhadap learning parameter atau snap weights. Lalu yang kedua itu ulangi langkah-langkah ini sampai tidak ada perubahan nilai error. Nilai error kurang dari sama dengan suatu dengan threshold atau biasanya mendekati 0 atau sudah mengurangi persatuan sebanyak sekali atau threshold. Lalu pertanyaan ke-9 itu apa yang dimaksud dengan likelihood function di Bayesian probability? Likelihood function mendeskripsikan peluang data untuk asumsi atau pengetahuan tentang X yang berubah-ubah. X sebagai parameter yang dapat diatur. Dengan likelihood function kita dapat mengoreksi pendapat akhir dalam pengambilan keputusan atau posterior. Secara umum, probabilitas Bayesian mengubah prior menjadi posterior akibat adanya kepercayaan baru atau likelihood. Lalu pertanyaan ke-10 itu, jelaskan mengenai univariant dan multivariant Gaussian. Yang pertama itu adalah univariant merupakan distribusinya bergantung pada satu input variabel. Misalnya X, distribusi univariant Gaussian dikarakteristikan oleh variabel X, mean, dan variance. Diberikan bersamaan 2,10 pi adalah rata-rata dan variance untuk kumpulan data. Lalu yang kedua itu ada multivariant Gaussian, adalah distribusi Gaussian mixture model atau GMM adalah gabungan dari satu atau lebih distribusi Gaussian. Masing-masing distribusi Gaussian memiliki bobot yang berada di GMM. Lalu pertanyaan ke-11 itu jelaskan perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Itu ada dua, yaitu GPU dan TPU, merupakan unit pemproses data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan cepat. Dengan mempresentasikan pengolahan data ke dalam operasi matriks, maka algoritma pembelajaran model deep learning dapat memanfaatkan daya komputasi yang tinggi dari GPU atau TPU, sehingga memungkinkan percepatan waktu proses pembelajaran model deep learning dengan jumlah parameter model yang besar. Lalu pertanyaan ke-12 itu, menurut Anda tools atau software apa yang mudah digunakan untuk deep learning? Menurut saya, tools yang paling mudah digunakan untuk deep learning itu yaitu Anaconda. Di dalam Anaconda itu ada berbagai macam. Contohnya salah satu itu yang bisa kita gunakan itu dan bahkan sering kita dengar itu yang disebut dengan Python. Lalu yang 13 itu sebutkan contoh dataset yang dapat diolah dengan deep learning. Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama itu ada iris data. Ya, iris dataset. Dataset ini terdiri 3 spesies iris, yaitu iris sentosa, iris virginica, dan iris versicolor. Dan setiap spesies memiliki 50 sampel. Dalam data iris terdapat 4 atribut yang dapat mempengaruhi klasifikasi, yaitu level width, sepal width, petal width, dan petal width dalam sentimeter yang berbeda-beda. Lalu yang kedua itu Twitter Sentiment Analysis Dataset. Dataset ini pada dasarnya berupa pemrosesan teks pada data dengan bantuan machine learning dalam membangun model. Pada dasarnya dataset ini terjadi dari 3 kolom utama, yaitu item ID, sentiment, dan sentiment text, dan terdiri dari 3 jenis data, yaitu sentral, positif, dan negatif. Lalu yang terakhir itu ada YouTube Dataset. Dataset ini membantu pada
dalam membuat model klasifikasi video menggunakan algoritma machine learning. Kumpulan data ini akan membantu meningkatkan kualitas dari anatosa dan pelabelan yang dihasilkan dari dataset. Dataset ini memiliki kumpulan data berlabel dengan skala yang besar dan berkualitas tinggi. Lalu pertanyaan yang ke-14, apa yang dimaksud dengan activation function? Activation function merupakan sebuah komponen model yang memungkinkan model deep learning dapat memprediksi fungsi pemetaan data terhadap variabel target yang bersifat non-linear. Lalu pertanyaan ke-15 itu, apa yang dimaksud dengan fungsi objektif? Fungsi objektif adalah istilah paling umum untuk fungsi apapun yang Anda optimalkan selama pelatihan. Misalnya, kemungkinan menghasilkan pelatihan yang ditetapkan dalam pendekatan kemungkinan maksimal adalah fungsi objektif yang didefinisikan dengan baik, tetapi itu bukan fungsi kerugian atau fungsi biaya. Lalu pertanyaan yang ke-16 itu sebutkan formula yang digunakan untuk validasi model deep learning. Di sini ada dua formula. Yang pertama itu ada split validation, itu melakukan validasi sederhana dengan membagi dataset secara acak menjadi dua data terpisah, data latih dan data uji. Lalu yang kedua ada cross validation, melakukan validasi berulang di mana dataset dibagi menjadi banyak subset atau himpunan data latih dan validasi setiap iterasi memvalidasi penguji satu subset data dengan subset yang tersisa sebagai data latih. Pada cross validation, pada subset data adalah jumlah iterasi. Lalu pertanyaan ke-17 itu, apa tujuan dari pembelajaran atau training pada pemrosesan data? Untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah, setelah terprogram, pengelolaan ini bisa dilakukan secara otomatis oleh komputer. Rangkaian pengolahan data membentuk sistem informasi. Lalu yang ke-18 itu, apa yang dimaksud dengan status gradient descript? Status descript merupakan prosedur paling mendasar yang dikenalkan oleh Cauchy pada tahun 1847. Metode ini adalah metode gradient sederhana yang menggunakan vektor gradient untuk menentukan arah pencarian pada setiap iterasi. Kemudian dari arah tersebut akan ditentukan besar ukuran langkahnya. Pada beberapa kasus, metode status descent ini memiliki kekonvergenan yang lambat menuju solusi optimum karena langkahnya berbentuk zigzag. Hal ini menunjukkan bahwa masalah pemilihan ukuran langkah menjadi masalah penting. Lalu pertanyaan yang ke-19 itu, jelaskan mengenai lokal minimum. K-means, algoritma K-means dijalankan secara independen dengan inisialisasi yang berbeda menghasilkan klaster akhir yang berbeda karena algoritma ini secara prinsip hanya mengelompokkan data menuju lokal minimal. Salah satu cara untuk mengatasi lokal minimal adalah dengan mengimplementasikan algoritma K-means untuk K yang diberikan dengan beberapa nilai inisial partisia yang berbeda dan selanjutnya dipilih partisi dengan kesalahan keluarga terkecil. Lalu pertanyaan terakhir atau di pertanyaan yang ke-20, apa yang dimaksud dengan gradien? Gradien adalah nilai yang menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis lurus. Nah, tapi di sini gradien descript pada machine learning itu adalah algoritma pengoptimalkan untuk menemukan fungsi minimum yang bisa kalian tentukan secara mudah melalui penurunan fungsional. Sekian dari saya, Q&A dari saya, kurang lebihnya tutor ada yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.